Hai teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 TPB7B akan menjelaskan materi RBL kami yang berjudul Kincir Air Sederhana. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Kenneth Daniel, yang kedua ada Widya Karisa, yang ketiga ada Verlita, kemudian yang keempat ada Jennifer Jella, lalu kelima Elida Brutu, dan yang terakhir keenam ada Afida Puspita. Nah, sebelum masuk ke dalam proses pembuatan kincir air sederhana, kami akan menjelaskan mengenai prinsip hukum Bernoulli terlebih dahulu. Secara umum, hukum atau prinsip Bernoulli menyatakan bahwa jumlah energi pada suatu titik dalam aliran fluida sama dengan energi pada titik lain di jalur aliran yang sama. Prinsip ini membuktikan bahwa hukum kekekalan energi mekanik juga berlaku pada fluida ideal. Hukum Bernoulli ditemukan oleh ilmuwan asal Belanda yang bernama Daniel Bernoulli, di mana prinsip ini digunakan untuk menurunkan hukum Torricelli yang menjelaskan bahwa kecepatan aliran fluida yang keluar dari Torricelli menunjukkan kecepatan aliran fluida yang keluar dari suatu lubang pada kedalaman H dari permukaan cairan pada sebuah wadah sama dengan kecepatan fluida yang jatuh bebas dari ketinggian H. Pada hukum Bernoulli, terdapat rumus dalam keadaan konstan yaitu P ditambah rho GH ditambah setengah PV kuadrat sama dengan konstan, atau P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah PV1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah PV2 kuadrat. Hukum Bernoulli juga dapat diterapkan untuk berbagai jenis aliran fluida dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, fluida tidak termampatkan, artinya fluida yang mengalir tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis ketika ditekan. Yang kedua, fluida tidak memiliki viskositas, sehingga tidak mengalami gesekan antara lapisan fluida satu dengan lapisan lainnya maupun dengan dinding saluran. Yang ketiga, aliran fluida tetap atau konstan. Yang keempat, aliran fluida berjenis laminar atau tidak membentuk pusaran. Yang kelima, tidak ada transfer energi kalor. Yang keenam, tidak kehilangan energi akibat adanya gesekan antara fluida dan dinding serta turbulen. Yang ketiga, penerapan prinsip Bernoulli pada kincir air sederhana. Prinsip Bernoulli banyak diaplikasikan dalam berbagai alat, salah satunya kincir air sederhana. Kincir air sederhana adalah sebuah bangunan air sederhana berbentuk lingkaran yang berputar pada sumbunya akibat ada dorongan dari air. Yang keempat, fungsi dan kegunaan kincir air. Kincir air biasa digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air dan juga sebagai alat bantu pada proses irigasi. Bahan dan alat yang digunakan yaitu lem tembak, gunting, sedotan atau pipet, tutup botol, stik es krim, kaleng bekas, tusuk sate, dan selang kecil. Selanjutnya, kita akan masuk ke cara membuat kincir air sederhana. Pertama, potong kedua sisi stik es krim dengan menggunakan gunting. Kemudian, tempelkan dua stik es krim dengan menggunakan lem tembak. Setelah itu, bentuk stik es krim menyerupai persegi dan buatlah bentuk yang serupa sebanyak 4 buah. Buatlah stik es krim seperti huruf A persis pada gambar. Kemudian, 4 buah stik es krim yang telah dibentuk menyerupai persegi dibuat menjadi bentuk kubus. Nah, hal itu berguna untuk meletakkan kaleng bekas yang nantinya akan diisi oleh air. Setelah kubus pertama selesai, buatlah kembali kubus yang kedua dengan ukuran lebih besar. Tujuannya agar dapat meletakkan kubus kecil di atasnya. Selanjutnya, buatlah kincir air dengan menggunakan stik es krim, tutup botol, pipet atau sedotan, dan juga tusuk sate.
kincir air sederhana yang telah dibuat oleh kelompok 1. Nah, setelah kami melakukan proses pembuatan dari kincir air, kami menyimpulkan beberapa keunikan dan kelemahan yang bisa dimiliki oleh kincir air. Yang pertama, keunikannya yaitu dibuat dengan bahan yang cukup sederhana. Yang kedua, perputaran sirkulasi air yang berlangsung secara terus-menerus membuat kincir air menjadi penghasil sumber energi yang nggak akan habis. Kemudian untuk kelemahannya yang pertama yaitu memerlukan penanganan yang ekstra dikarenakan alat akan mudah rusak akibat tekanan air yang berlebihan ataupun karena faktor lainnya. Kemudian yang kedua, perputaran sangat bergantung pada air yang masuk, sehingga apabila suatu waktu tidak ada air yang masuk, maka alat tersebut akan berhenti bekerja. Kesimpulan yang kami peroleh melalui percobaan kincir air, yaitu kincir air merupakan salah satu contoh konsep fluida dinamis dengan penerapan dari hukum Bernoulli dan teori Torricelli, yang bermanfaat sebagai generator penghasil energi dengan dorongan dari arus air yang masuk sehingga fluida air akan mengalir secara kontinu. Saran pengembangan untuk kedepannya sebagai berikut. Pada pengembangan alat yang kedepannya akan dilakukan, sangat diharapkan agar alat yang dibuat jauh lebih rapi, lebih simetris, dan memahami konsep alat serta materinya dengan baik. Hal tersebut bertujuan agar mempermudah ketika melakukan percobaan, dan ketika melakukan percobaan harus dengan sungguh-sungguh agar memperoleh hasil yang maksimal. Sekian RBL dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.